Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari musibah, dari mara bahaya, dari kedatangan bencana, dan semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicurahkan kesehatan, keselamatan, limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa nurbuat adalah doa yang sangat ampuh dan mujarab. Sebagaimana muqaddimah tadi, agar kita terhindar dari berbagai macam mara bahaya, bahkan agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus meyakini bahwasanya doa nurbuat ini mampu untuk menghindarkan itu semua. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah lafaz daripada doa nurbuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhi sultanil azim wadil manil qadim wadil wajhil karim wa waliyil kalimatit tammati wa da'awatil mustajabati akilil hasani wal husaini min anfusil haqq ainil kudratika wa nazirin wa ainil insi wal jinni wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqmanil hakim wa warisa sulaimana dauda alaihi masalam al wadudul dzul arsyil majid tawil umri wa sahih ajsadi wa qadi hajati wa aksir amwali wa auladi wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani adama alaihi salam man kana hayyaw wa yahiqal qawlu alal kafirin wa kul ja'al haqqa wa jahaqal batilu innal batila kana jahuqa wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, zat yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna dan doa-doa yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang hak, dari pandangan mata yang memandang, dari pandangan mata manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat, dan yang mengijabahi Luqmanil Hakim dan Sulaiman telah mewarisi Daud alaihissalam. Allah adalah zat yang maha pengasih, lagi memiliki singgasanah yang mulia. Panjangkanlah umurku
sehatkanlah jasad tubuhku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta bendaku dan anakku. Cintakanlah semua manusia, jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam, orang-orang yang masih hidup, dan semoga tetap ancaman siksa bagi orang-orang kafir. Dan katakanlah, yang hak telah datang dan yang batil telah musnah. Sesungguhnya perkara yang batil itu pasti musnah. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian. Maha suci Allah Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari doa nubuat. Selanjutnya adalah khasiat ataupun kemuliaan ataupun keistimewaan doa nubuat ini sangat banyak sekali. Penjelasan daripada doa nubuat adalah doa yang tertera di atas tadi atau doa nubuwah, ataupun ada yang menyebut doa nurun buwah. Ini telah memiliki khasiat yang sangat banyak sekali dan sangat menakjubkan terhadap siapa yang mengamalkannya serta membaca doa tersebut dengan ikhlas hati, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara khasiat-khasiat yang terdapat dalam doa nubuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang membaca dan mengamalkan doa nubuat secara rutin pada setiap selesai sholat minimal 1 kali, maka apapun yang menjadi hajatnya segera akan terkabul. Umpamanya seandainya Anda ingin menjadi orang yang berpangkat, ingin lulus sekolah, dan berbagai macam hajat, maka hajatnya insya Allah akan terkabul. Yang kedua, suatu keajaiban yang luar biasa bila mana ada jin yang ingin menyerupai manusia, maka jadilah ia manusia lantaran berkahnya doa nubuat tersebut. Begitupun manusia jika ingin menjumpai jin, maka ia harus mengamalkan doa nubuat tersebut. Yang ketiga, satu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah selesai sholat subuh, ketika duduk-duduk bersama sahabat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa doa nubuat seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan doa ini kepadamu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa nubuat ini banyak sekali faedahnya bila dibaca dan diamalkan. Dan apabila tidak dapat membaca ataupun tidak hafal, maka cukuplah ditulis. Kemudian tulisan tersebut disimpan dalam rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan perlindungan pada penghuni rumah itu dari sihir, tenuh ataupun santet, dan pagering ataupun dari penyakit. Yang keempat, bila mana doa nubuat ini ditulis pada kertas lalu tulisan tersebut diletakkan pada tanaman, insya Allah tanaman tersebut akan selamat dari hama. Apabila diletakkan pada tempat-tempat
yang menakutkan ataupun pada tempat-tempat yang ditempati oleh setan ataupun iblis, jin ataupun hantu dan segala macam sejenisnya makhluk tersebut, maka dalam waktu yang sangat singkat mereka akan bubar dan minggat tanpa kembali lagi. Yang kelima, bila mana Anda membacanya pada malam Jumat sebanyak 50 kali, insya Allah akan terhindar dari kekufuran, dari bid'ah, dan dijauhkan dari perbuatan jelek. Yang keenam, bila doa nubuat ini dibaca setiap hari, maka akan selamat dari siksa neraka, selamat dunia akhirat, dan terhindar dari godaan setan. Yang ketujuh, bila mana Anda ingin mimpi yang indah, maka bacalah doa nubuat ini pada malam Sabtu sebanyak 100 kali. Insya Allah akan tercapai. Yang kedelapan, bila mana Anda baca pada malam Minggu, maka Anda bisa awet muda walaupun usia sudah tua. Yang kesembilan, bila Anda baca pada malam Senin, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada Anda, dijauhkan dari mara bahaya. Yang 10, bila Anda membacanya pada malam Selasa, maka Anda akan menjadi kuat serta terjauh dari penyakit. Yang ke-11, bila Anda baca pada malam Rabu, maka gigi Anda akan menjadi kuat dan tidak mudah ompong walaupun usia Anda sudah lanjut. 12, bila Anda membaca pada malam Kamis, maka wajah Anda bertambah elok, bagi wanita bertambah cantik, bagi pria bertambah ganteng, sehingga banyak wanita ataupun pria yang terpikat kepada Anda. 13, bila Anda baca pada malam Jumat, maka semua binatang yang buas akan menjadi patuh tunduk terhadap Anda. 14, bila Anda pergi berlayar naik perahu, kemudian di situ Anda kehabisan air minum, maka bacalah doa nubuat pada air laut. Insya Allah air laut itu yang semula asin berubah menjadi tawar dan bisa diminum. 15, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan para nabi, maka bacalah doa tersebut sebanyak 100 kali. Kemudian tidur, insya Allah akan bermimpi bertemu dengan para nabi. Di samping itu, siapapun yang melihatnya akan menaruh kasih dan sayang, dan hendaknya tidak terhenti dalam mewiridkan doa nubuat sehingga sampai pada anak cucu. 16, bila mana Anda sakit, maka bacalah doa nubuat ini pada minyak kelapa ataupun minyak wijen, kemudian usapkan pada tempat yang sakit, insya Allah penyakitnya akan lekas sembuh. 17, bila ada orang yang kesurupan lantaran kena hantu, setan, jin ataupun gila, maka cara mengobatinya sebagaimana di atas tadi, yaitu dibacakan pada sebuah minyak kelapa, khususnya kelapa hijau ataupun minyak wijen. 18, bila Anda ingin mendekat kepada raja ataupun penguasa, orang yang berpangkat ataupun berkumpul dengan orang banyak, maka bacalah doa nubuat pada tiap hari minimal 1 kali. Insya Allah semua orang yang Anda dekati itu akan menaruh kasih dan sayang. 19, bila Anda ingin kuat berjalan, bacalah doa nubuat pada daun sirih yang bertemu ruasnya, kemudian usapkanlah mulai dari kepala hingga kaki. Insya Allah Anda akan kuat berjalan walaupun sejauh perjalanan yang Anda tempuh. 20, bila akan turun hujan,
dalam suatu perjalanan agar Anda tidak kehujanan, maka bacalah doa Nurbuat, insya Allah tidak jadi turun hujan. 21. Bila ada orang yang bertengkar sedangkan Anda ingin melerai ataupun mendamaikan, maka bacalah doa Nurbuat, insya Allah orang yang bertengkar itu akan berhenti dan akhirnya saling memaafkan, bahkan akan menjalin keakrabannya kembali. 22. Bila Anda pergi berperang fi sabilillah, bacalah doa ini, insya Allah tidak akan dikejar oleh musuh, bahkan musuh akan lari tunggang langgang ketika bertemu dengan Anda. 23. Bila mana ada seorang wanita bersalin yang sulit melahirkan, maka bacalah doa Nurbuat pada pinggang ataupun mangkok yang berisi air. Kemudian airnya diminumkan, insya Allah bayinya akan segera keluar tanpa kesulitan yang diderita oleh sang ibu ketika hendak melahirkan. 24. Bila ada orang yang sakit mata, maka bacalah doa Nurbuat, lalu tiupkan pada matanya yang sakit, insya Allah akan lekas sembuh. 25. Bila ada orang yang digigit ular ataupun kena sengatan binatang berbisa atau kena racun dan penyakit yang lainnya, maka bacalah doa Nurbuat pada tempat yang terkena gigitan ataupun sengatan binatang berbisa tersebut, insya Allah akan lekas sembuh. 26. Bila mana Anda ingin mendatangkan raja jin, maka bacalah doa ini sebanyak 100 kali dalam keadaan tidak berhadas ataupun dalam keadaan suci, baik suci badan ataupun suci tempat. Kemudian masuk di tempat yang sepi pada malam Jumat, insya Allah Anda akan dijumpai oleh si raja jin itu. 27. Bila mana Anda ingin harta dunia, maka bacalah doa Nurbuat ini pada kunir, kemudian tanamlah di tanah, insya Allah akan menjadi emas, tapi Anda jangan berbicara kepada orang lain. 28. Bila mana Anda ingin melamar seorang wanita, maka berpuasalah sehari dan malam harinya jangan tidur. Kemudian bacalah doa Nurbuat terus menerus di tempat yang sunyi dengan kekhusyuan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Insya Allah lamaran Anda akan diterima. 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin dimuliakan oleh orang lain, maka bacalah doa Nurbuat. Demikianlah di antara khasiat-khasiat yang terdapat pada doa Nurbuat. Namun kembali kepada kita, dengan amalan tersebut hendaknya dilandasi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan. Yakinilah bahwasanya apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, insya Allah dengan keyakinan yang kuat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Selamat mengamalkan doa Nurbuat ini. Ingat, doa Nurbuat ini adalah doa yang sangat mustajab, doa yang bukan main-main. Jadi janganlah digunakan dengan sembarangan dan janganlah digunakan dengan tujuan yang jelek, dengan tujuan maksiat, dengan tujuan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pergunakanlah dengan hal-hal yang baik,
hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.